Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Semoga semuanya dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan, menemukan kegembiraan dan merasakan kuasa Tuhan yang tidak pernah berhenti atas seluruh pengharapan dan perjalanan iman kita. Kali ini kita kembali berjumpa dalam renungan mingguan, Rabu, tanggal 20 Januari 2021. Dan firman yang hendak kita renungkan didasarkan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 dengan judul perikop Yesus memberkati anak-anak. Sebelum bersama kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kehadiran kuasa dan kemurahan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengingat dengan baik dari setiap perjalanan yang telah kami tempuh, berkat kuasa dan kasih-Mu hadir menopang kami. Sekalipun kadang kami mengabaikan-Mu dan juga melupakan dari setiap pengalaman perjumpaan di mana kuasa-Mu terjadi, tetapi kami yakini Tuhan, bahwa semuanya yang sudah terjadi dalam hidup kami dan hingga sampai saat ini, karena Engkau-lah Tuhan yang mengasihi kami sehingga kami boleh melewati semuanya. Sekalipun pula masih ada perih, luka, beban berat yang harus terus kami tanggung, tapi benarlah kuasa-Mu Tuhan terjadi atas kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau memampukan kami bertahan, Engkau memampukan kami untuk menemukan makna kehidupan, Engkau memampukan kami untuk terus meraih kegembiraan, dan Engkau memampukan kami Tuhan untuk tetap memiliki pengharapan. Persis juga dengan kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Kiranya kami dipanggil untuk terus mendekat pada berkat-Mu yang terselenggara kini dan sepanjang masa. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, berkuasalah dan berkehendaklah, dan kami siap mendengarkannya. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami, kuduskan layakan kami Tuhan melalui kebenaran, kasih, dan cinta-Mu. Di dalam Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama merenungkan sabdanya didasarkan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Lukas pasal 18, ayat 15 sampai dengan 17, demikian sabda Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabdanya, berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Renungan mingguan Rabu 20 Januari 2021 diberi tema dipanggil untuk berani berkata dan berkarya tentang kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan serta anak-anakku, Indonesia sedang mengalami berbagai tragedi kemanusiaan
Salah satunya melalui bencana-bencana yang sedang terjadi. Bukan hanya pandemi saat ini yang sedang menimpa bangsa dan negara kita, tetapi kemarin ada peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya, dan kemudian ada peristiwa banjir di Kalimantan Selatan dan juga peristiwa gempa di Majene, Sulawesi Barat. Dari setiap peristiwa itu menarik, karena ditanggapi dengan luar biasa. Salah satunya hari ini ada berita dari salah satu surat kabar nasional yang menyampaikan informasi bahwa masyarakat di Palu menanggapi dengan luar biasa. Bahwa mereka kemudian menggalang donasi atau bantuan kepada masyarakat di Sulawesi Barat. Beberapa komunitas mengatakan bahwa peristiwa 2018 ketika gempa terjadi di Palu mengingatkan mereka bagaimana mereka tidak sendiri. Mereka ditolong, mereka dibantu. Sekalipun pula mereka mengatakan bahwa belum pulih sejak peristiwa gempa di Palu tahun 2018 itu. Tapi kemudian karena pengalaman itulah yang memanggil mereka untuk kemudian membantu masyarakat di Sulawesi Barat yang mengalami gempa. Peristiwa yang sama pernah terjadi di Yogyakarta tahun 2006. Ada peristiwa gempa, dan tahun 2010 erupsi Merapi. Semua masyarakat berbondong-bondong membantu kita masyarakat Yogyakarta. Dan kemudian ketika terjadi bencana di tempat lain, masyarakat Jogja juga kemudian membantu masyarakat lainnya. Sekalipun kita tidak saling mengenal. Inilah panggilan kemanusiaan yang mengikat kita bersama. Semua berbagi, semua kemudian saling mendukung, dan menyatakan cinta dan kasih. Persis dengan firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Yesus tergerak dengan cinta kasih-Nya. Ia tidak membedakan antara tua dan muda, antara golongan muridnya atau tidak. Ia dengan terbuka dalam kemanusiaannya dan dalam keilahiannya menyambut siapapun yang datang kepadanya. Bahkan, ia menyatakan berkat kepada mereka yang datang kepadanya. Persis kembali jika kita lihat di ayat yang ke-15. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Kenapa kemudian para orang tua datang untuk menyerahkan anak-anak mereka kepada Yesus? Karena mereka tahu siapa Yesus. Karena mereka tahu siapa Yesus, maka mereka memberanikan diri untuk datang kepada Yesus. Maka apa yang di hadapan mereka benar-benar terjadi. Bahwa hati Yesus yang penuh dengan cinta kasih menyambut mereka. Menyambut orang tua sekaligus menyambut juga anak-anak. Sehingga ketika murid-muridnya memarahi orang-orang itu, supaya mereka tidak boleh mendekat atau menyerahkan anak-anak itu, Tuhan Yesus di ayat yang ke-16 mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Inilah pesan bagi kita bersama, bahwa Tuhan menyambut siapapun yang datang kepadanya. Karena cinta kasih-Nya tak terbatas. Dan kasih-Nya terbuka kepada yang tua, yang muda, anak-anak, dan semuanya. Maka dalam situasi-situasi yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, Pak, terutama pada saat ini, yakinlah bahwa Tuhan Yesus terbuka kepada siapapun dari kita yang datang kepadanya. Oleh karena itu menjadi bagian dan panggilan kita bersama dengan keluarga. Mari kita bersama dengan anak-anak kita. Mari anak-anak bersama dengan orang tua datang kepada Kristus. Karena tiada pun yang bisa menghalang-halangi kuasa Kristus hadir di dalam pergulatan atau pergumulan kehidupan kita. Yakinlah, berkat itu terjadi. Karena Tuhan dengan belas kasih dan cintanya hadir menyapa kita. Yang kedua, dari teks ini, apa yang bisa kita dapatkan?
Apa yang dilakukan oleh orang tua menarik. Mereka tergerak karena mereka bertanggung jawab atas keselamatan anak-anaknya, sehingga cinta kasih itu dinyatakan. Dan bersambut dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu menjadi panggilan berkat bagi kita bersama. Bahwa berkat itu bukan hanya kita miliki, tapi berkat itu menjadi berkat bagi yang lain. Bahwa Tuhan juga mengutus kita bersama untuk menyatakan dan merayakan berkat itu dalam panggilan kehidupan bersama dengan yang lain. Termasuk dalam peristiwa-peristiwa bencana yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kiranya apapun itu tidak menghalang-halangi kita. Bukan karena perbedaan agama, status sosial, ras atau apapun itu. Tiada pun kiranya yang menghalang-halangi kita, tapi dengan terbuka seperti hanya para orang tua mengantarkan itu kepada Tuhan. Kiranya kita juga menghantarkan diri kita untuk menjadi berkat kepada mereka yang sedang mengalami bencana. Jika Bapak Ibu bertanya, siapa anak-anak yang perlu dibantu di gereja ini, di GKJ Sarimulyo? Bapak Ibu bisa tanyakan pada saya. Ada yang membutuhkan laptop untuk studinya, membutuhkan biaya untuk kemudian dibelikan alat untuk bisa mengikuti kelas online, membutuhkan biaya studi dan lain sebagainya, atau jemaat-jemaat yang memerlukan bantuan-bantuan untuk mendukung kehidupan mereka. Dan bukan itu saja, juga yang ada di sekitar kita. Jelas pada peristiwa bencana di Kalimantan dan Sulawesi Barat, sesungguhnya memanggil kita untuk menyatakan berkat dan membagi berkat di dalam kehidupan bersama. Yang ketiga, teks ini juga menggambarkan dan mengundang kita. Kiranya kita dimampukan untuk merelakan diri dan menyatakan diri dalam menunjukkan dan mewujudkan iman kita kepada Kristus. Mungkin sekalipun dalam situasi yang tidak mengenakan dalam masa pandemi ini, tapi kiranya kita tetap bergairah dalam iman kita. Yakinlah dari setiap gerak yang kita lakukan dalam iman kita, justru akan menyegarkan tubuh jiwa roh kita. Melakukan apa saja yang kita lakukan, termasuk membantu mereka yang sedang mengalami bencana. Baik yang ada di sekitar kita, atau mereka yang jauh dari kita. Karena percaya bahwa Tuhan memberkati bukan saja mereka yang sedang mengalami bencana, tapi Tuhan juga memberkati dari setiap gerak iman yang kita lakukan. Untuk itu sebagai penutup, dipanggil untuk berani berkata dan berkarya tentang kebenaran. Saatnya kita berani untuk mengatakan, bukan hanya pandai berkata-kata, tapi berani mengungkapkan kehidupan iman kita. Bukan hanya sekedar ritual keagamaan yang kita lakukan, tapi berkarya dalam tindakan. Oleh karena itu, mari kita bersatu, mewujudkan kata dan karya itu dalam seluruh tindakan iman kita. Lihatlah yang ada di sekitar kita. Dan kita dipanggil, bukan hanya masuk di dalam gedung gereja ini, tapi dipanggil untuk bersama-sama dengan mereka yang menderita. Karena Yesus memberkati kita dan memberkati mereka yang menjadi korban dari setiap bencana atau mereka yang membutuhkan bantuan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, karya dan cinta-Mu memberkati kami. Dan karya cinta-Mu itulah yang mengundang kami untuk menemukan berkat di dalam kasih dan terang-Mu. Hari ini, kami menemukan kebenaran-Mu yang sejati. Bahwa berkat-Mu terselenggara dan terjadi bukan hanya kepada kami, tapi dengan seluruh keturunan kami. Bahwa berkat kekal itu kepada siapapun. Bahkan yang berbeda
keyakinan, berbeda status sosial dan apapun itu Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau membukakan pintu-Mu Tuhan kepada kami. Sehingga kami bisa menuju pada jalan-Mu itu. Dan kami dimampukan juga untuk mengantar berkat itu Tuhan dalam kehidupan bersama dengan yang lain. Oleh karena itu, kami percaya Tuhan, berkat-Mu yang terjadi adalah berkat-Mu yang kekal dalam keselamatan dan rahmat-Mu. Apapun keadaan kami, sesungguhnya kami dipanggil untuk menyatakan berkat itu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami berani untuk berkata bukan hanya kata-kata, tetapi mewujudkan melalui tindakan iman dan berkarya bersama dengan yang lain dalam kasih terhadap manusia atau kemanusiaan yang lain bersama dengan kami. Oleh karena itu, tolonglah kami dan bentuklah kami dalam kasih dan kemurahan-Mu itu. Karena kami percaya bahwa kuasa-Mu terjadi, maka kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit, pemulihan kesehatan dan memasuki masa lansia. Kami berdoa secara khusus untuk kehidupan Ibu Sri Mulyani Daryoto, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Widi Nugroho, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Sriwiyati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Edwan, dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tolonglah ya Tuhan dalam kasih kemurahan dan kekuatan cinta-Mu yang memulihkan dan menyempurnakan serta menguatkan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami yakin Tuhan Kau memulihkan melalui kuasa-Mu yang tak terbatas itu. Demikian juga untuk hamba-hamba-Mu yang memasuki masa lansia, untuk Ibu Rusmiati Buyung, kami percaya juga Tuhan Kau memulihkan kesehatan beliau dengan kemurahan kasih-Mu yang terjadi dan melingkupi beliau dengan mukjizat dan karya-Mu. Demikian juga untuk Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Suwartono, Ibu Waginah Paijo. Kami percaya Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati, dan Engkau Tuhan menyegarkan kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat GKJ Sari Mulyo yang dalam pergumulan, mengalami beban berat, dan tantangan hambatan, bahkan mungkin sedang mengalami keputusasaan tak berdaya. Dan mereka yang merindukan pasangan hidup, merindukan kehadiran putra, dan dalam kondisi sedang berusaha mencukupi kebutuhan hidup mereka melalui berbagai karya, mereka yang terus bekerja, dan mereka yang sedang menempuh studi, dan berbagai hal yang terjadi dalam hidup mereka, dalam harapan mereka, tolonglah mereka Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terjadi atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini satu persatu, karena yang baik senantiasa Kau nyatakan atas kehidupan hamba-hamba ini. Demikian juga atas kehidupan bergereja tempat ini di GKJ Sari Mulyo. Kami percaya Tuhan Engkau menolong, memberkati kehidupan jemaat di GKJ Sari Mulyo dengan kasih, kuasa, dan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan dalam situasi pandemi dan dalam situasi bencana di beberapa tempat, Sulawesi, Kalimantan, dan juga di Pulau Jawa. Kami percaya Tuhan, cinta dan kasih-Mu terjadi dan memberkati mereka, meringankan beban mereka, dan Engkau Tuhan menggerakkan kami untuk berkata dan berkarya, mengambil bagian, memberikan bantuan dan pertolongan bagi mereka. Kami percaya Tuhan. Oleh karena itu, doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Amin. Demikianlah renungan Rabu 20 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku, kini dan selamanya.
Amin.